Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 Mei 2023 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini kita telah sampai di puncak doa novena Roh Kudus setelah kita menuntaskan novena Roh Kudus selama 9 hari, yakni dimulai sehari setelah kenaikan Tuhan ke surga dan berakhir kemarin, 1 hari menjelang hari raya Pentakosta hari ini. Gereja mengajak kita untuk secara bersama-sama merayakan Pentakosta yang kita kenang sebagai hari kelahiran gereja dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23 berikut ini. Seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, sebelum kita merenungkan bacaan Injil hari ini, marilah terlebih dahulu kita simak asal-muasal Pentakosta ini, agar jangan sampai kita salfok atau salah faham mengenai apa yang sesungguhnya kita rayakan dengan meriah pada hari ini. Di Palestina di zaman dulu, orang melakukan 2 kali panen setiap tahunnya. Panen yang pertama dikerjakan di sekitar akhir bulan Mei sampai awal bulan Juni. Menurut tradisi waktu itu, panen pertama atau disebut juga panen sulung dipersembahkan kepada Tuhan dengan menyelenggarakan festival panen gandum Yahudi yang dikenal sebagai Shavuot. Jadi, makna Pentakosta waktu itu adalah perayaan syukur atas buah sulung dari panen gandum. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka Shavuot mulai bergeser atau tepatnya bertambah maknanya ketika Allah meminta Nabi Musa untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat langsung dari Allah yang isinya kita kenal sebagai 10 perintah Allah. Terjadinya bertepatan dengan Shavuot, maka Shavuot juga dirayakan untuk memperingati turunnya Taurat Musa. Istilah Pentakosta sendiri digunakan sebagai istilah lain dari Shavuot untuk mengkaitkannya dengan perayaan Paskah, yakni di hari ke-50 setelah Paskah. Maka Shavuot disebut juga sebagai hari raya 7 minggu, yang artinya hari yang ke-50. 7 minggu itu sama dengan 49 hari. Nah, yang menjadi pertanyaan di benak saya, dan mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang, apa iya gereja mengajak kita untuk merayakan panen pertama atau panen sulung dari hasil gandum itu? Lah kita ini di Indonesia nanamnya padi, jagung, umbi-umbian, tidak ada gandum. Lalu apa yang kita rayakan? Atau gereja
hendak mengajak kita untuk mengenang 10 perintah Allah itu. Taurat Musa memang penting dan perlu, seperti yang dikatakan sendiri oleh Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 18. Ada sekitar 24 hari raya yang kita rayakan setiap tahunnya, termasuk Pentakosta. Tetapi masing-masing ada momentum atau tonggak sejarah yang melatar belakangi perayaan itu, yang terkait dengan karya-karya Yesus di dunia ini, mulai dari kelahiran Yesus, sengsara dan wafatnya, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, dan sebagainya. Panen gandum di Palestina di luar konteks, artinya tentu ada alasan lain mengapa Pentakosta ditempatkan setingkat perayaan atau solemnitas. Bagi kita, Pentakosta adalah peringatan turunnya Roh Kudus atas para rasul yang terjadinya bertepatan dengan Shavuot di hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah. Jadi, kita tidak sedang merayakan Shavuot, melainkan merayakan pemenuhan janji Tuhan untuk menurunkan Roh Kudus kepada para rasul, seperti yang kita dengarkan dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Lalu apa kaitannya dengan kita? Bagaimana kita melibatkan diri dalam perayaan yang penting ini? Apa iya hari ini Roh Kudus turun lagi dan turun berulang-ulang setiap tahun pada saat Pentakosta? Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengetahui apakah Roh Kudus benar-benar turun juga untuk kita yang sudah percaya kepada Kristus ini? Apakah harus dibuktikan dengan kemampuan berkata-kata dalam berbagai bahasa asing, atau membuat berbagai mujizat, atau dengan selfie menampilkan ada burung merpati hinggap di atas kepala kita? Sebelum kita mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang bertubi-tubi dan membingungkan itu, marilah kita lihat sekilas apa yang ditulis di dalam Injil terkait kedatangan Roh Kudus. Tidak kita lihat seluruhnya, karena kita telah sering melihatnya. Hanya satu atau dua yang barangkali luput dari perhatian kita. Yang pertama, bahwa Tuhan telah menjanjikan Roh Kudus jauh sebelum mengutus putranya datang ke dunia dan menjadi manusia. Misalnya, seperti yang ditulis dalam Nubuat Yoel, pasal 2 ayat 28-29 tentang hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Artinya, Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang, bukan hanya kepada para rasul Yesus saja. Orang tua, anak-anak, dan para hamba semuanya menerima sama rata, tak ada diskriminasi di situ. Selanjutnya, pada Perjanjian Baru, Yohanes juga mengutip perkataan Yesus, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 16. Dan Rasul Paulus juga menulis di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kita semua telah dibaptis dalam Roh Kudus menjadi satu tubuh. Maka sekarang, marilah kita punguti satu persatu berbagai kaidah teologis dari peristiwa Pentakosta ini. Yang pertama, bahwa kita telah menerima pembaptisan dalam bentuk sakramen baptis, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pembaptisan hanya satu kali seumur hidup. Yang berulang adalah pembaharuan janji baptis. Ini artinya kita telah menerima pencurahan Roh Kudus satu kali saja, dan itu sudah jauh lebih dari cukup. Dan selama kita percaya, maka Roh itu akan tinggal di dalam hati kita.
Roh itu tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi bisa jadi kitalah yang mengotori tempat tinggalnya di hati kita. Kitalah yang pergi kepada kegelapan sehingga kehadiran roh tak lagi bermakna bagi kita. Dan yang juga penting untuk kita cermati, bagaimana kita bisa mengetahui kehadiran roh di dalam hati kita? Ya, kita bersyukur bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada umat di Galatia masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, sehingga kita pun boleh mengetahui isinya. Paulus menulis tentang bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Apakah kita hidup menurut daging atau roh? Dengan kata lain, kita dapat mengetahui apakah ada roh tinggal di hati seseorang, yaitu dengan melihat buah-buah yang dihasilkan. Dari buahnya lah orang mengenal pohonnya. Kita ini adalah ranting-ranting yang menghasilkan buah, dan dari buah yang kita hasilkanlah orang bisa mengetahui siapa sejatinya diri kita. Apakah yang kita kerjakan adalah perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan-perbuatan yang menghasilkan buah-buah roh? Menurut Paulus, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, keberpihakan kepada Roh Kudus wajib kita nyatakan secara tegas, tak bisa abu-abu. Roh Kudus enggan tinggal di hati yang abu-abu, tinggal di hati yang imannya setipis kulit ari yang mudah robek ketika tergores. Mengapa demikian? Sebab yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Jangankan bersatu, saling bertenggang rasa atau toleran saja tidak bisa. Kegelapan yang segelap-gelapnya akan segera sirna ketika terang datang. Nah, Tuhan mau agar kita ini adalah terang dunia. Lalu mengapa mesti khawatir atau bahkan takut untuk membawa terang menyinari dunia, karena gelap tak sanggup melawan terang? Maka marilah sekarang juga kita singkirkan sisi-sisi gelap dari dalam hati kita, jika ternyata masih tersisa, agar terang Roh Kudus semakin benderang dan dapat memancar semakin jauh. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 Mei 2023. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.